Yeah. Shalom. Ibu-ibu cantik semua, saudari-saudari cantik semua. Apa kabar hari ini? Ada sukacita di tengah kita? Haleluya. Malam hari ini kita hari yang spesial. Kita ada di tempat ini untuk memperingati kehadiran Tuhan Yesus sebagai manusia di tengah-tengah kita. Bukti cintanya, bukti kasihnya buat kita. Amin. Ibu-ibu sekalian, yang menikmati kebaikan Tuhan, yang melihat kebaikan Tuhan, boleh lambaikan tangan. Meskipun ada badai masalah di tengah kita, Tuhan itu baik. Amin. Malam hari ini saya mau mengajak, kalau kita sulit melihat kebaikan Tuhan, mari kita lihat karya Tuhan yang luar biasa di tengah-tengah kita. Langit dan bumi, segala ciptaan Tuhan menceritakan segala kebaikan dan kedahsyatan Tuhan kita. Amin. Mari kita beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami mau mengingat segala kebesaran-Mu. Kami mau mengingat segala kebaikan-Mu. Kami mau mengingat sepenuh kasih-Mu atas kami. Malam hari ini kami mau mengingat Engkau hadir di tengah-tengah kami sebagai manusia, menjadi sama dengan kami.
Kami menikmati kasih-Mu. Dalam Yesus kami melihat kasih-Mu. Oh, haleluya. Saya mengajak kita semua melepaskan beban hati kita. Mari kita semua berbagi Dia. Naikkan pujian bagi Dia. Pujian yang manis dari hatimu. Hai engkau putri Sion, nyanyikan lagu bagi Dia. Haleluya, kasih-Mu besar Tuhan, kasih-Mu besar, kasih-Mu besar. Kami melewati badai bersama-Mu. Kami melewati badai bersama-Mu. Ya Allah, kami melewati pegunungan bersama-Mu, Tuhan. Kami melewati suka dan duka bersama-Mu, Tuhan. Kami melihat kebaikan-Mu, Tuhan. Kami melihat kasih-Mu tercurah bagi kami. Ya Raja, ya Tuhan, Engkau yang terindah dalam kami, Engkau yang termanis dalam kami. Tidak ada yang lain, tidak ada yang lain ya Tuhan. Engkau tidak tergantikan, tidak pedang, tidak kelaparan, tidak kesulitan yang memisahkan kami dari kasih. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Kau sungguh indah, tiada tara, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib
Kami bersyukur pada malam hari ini. Ini adalah satu anugerah yang luar biasa. Kalau kami para wanita berkemenangan boleh merayakan ibadah Natal wanita di tempat ini satu anugerah bagi kami. Di tengah masa yang sukar, di tengah-tengah masa yang sulit, tapi Tuhan izinkan begitu mudahnya untuk kami menjalankan proses. Hanya dalam beberapa hari akhirnya kami bisa menempati tempat ini untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur memiliki Engkau Allah Immanuel, Engkau yang senantiasa menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Sekalipun puji-pujian kami tidak dapat membalas kasih-Mu yang besar, tapi kiranya Tuhan yang menyelidiki setiap hati kami, Engkau melihat setiap pujian penyembah. Dan hari ini kita bisa merayakan perayaan Natal wanita berkemenangan. Amin. Puji nama Tuhan. Ternyata kita wanita tidak bisa lepas dari laki-laki. Jadi sekalipun ini ibadah wanita, tetap saja kalau tidak ada bapak-bapak, laki-laki yang melayani kita musik, kita tidak bisa diiringi ya malam hari ini ya. Puji nama Tuhan. Dan semuanya juga di antara kita ada beberapa laki-laki. Jadi malam hari ini sekali lagi saya ucapkan shalom bapak-bapak dan ibu-ibu ya. Puji nama Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita. Sesuai tema Natal, wanita berkemenangan. Bapak Ibu bisa lihat di belakang kita bannernya, Immanuel, Immanuel. Kita buka Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-5. Satu ayat saja kita akan baca bersama-sama. Yesaya 9 ayat yang ke-5. 2, 3. Dan namanya disebut pada orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja zaman. Namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Disebutkan orang ya. Bagi sebagian kita mungkin ayat ini karena sering didengar oleh telinga, tetapi tidak memahami maknanya lebih dalam. Dan kira-kira saya mau tanya sama ibu-ibu berkemenangan, kira-kira ada yang aneh enggak dengan ayat ini? Yang aneh nanti ini ya, dapat door prize katanya. Bu Imung, mana Bu Imung ya? Ada yang aneh enggak? Ada yang janggal enggak dengan ayat ini? Kalau ada yang tahu, angkat tangan. Tidak ada yang angkat tangan berarti tidak tahu ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagi yang mengerti, ayat ini kan ditulis di zaman Perjanjian Lama. Tetapi nubuatan Nabi Yesaya ini menegaskan dengan jelas bahwa seorang anak telah lahir bagi kita. Berarti sudah lahir maksudnya. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Di dalam sastra Ibrani seringkali menggunakan perfect past tense, menunjuk sesuatu seolah-olah sudah terjadi, padahal sebetulnya belum terjadi. Kenapa? Nabi Yesaya ini lahir kapan? Yesusnya lahirnya kapan? Dia menubuatkannya kapan? Pada saat Nabi Yesaya menubuatkan dalam ayat ini bahwa seorang anak telah lahir, Yesusnya baru lahir 700 tahun kemudian. Nah, di dalam sastra Ibrani seringkali menggunakan kalimat seperti ini untuk menyatakan bahwa nubuatan itu pasti terjadi dan pasti dilakukan oleh Allah. Beda dengan nabi-nabian ya. Nabi Yesaya beda dengan nabi-nabian. Kalau nabi zaman dulu apa yang dinubuatkan pasti terjadi. Tapi kalau nabi-nabi zaman era kita sekarang ini banyak yang mengaku dirinya nabi,
Tapi kita nggak tahu, bahkan apa yang dikatakan pun, deadline-nya sudah datang pun tetap nggak terjadi gitu ya, beda. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kelahiran Yesus kita peringati sebagai hari Natal. Natal itu sendiri adalah tanda dari Allah agar manusia berhenti mencari Allah dengan usahanya sendiri. Bahkan usaha manusia untuk mencari Allah melalui yang kita sebut agama-agama itu pun adalah sia-sia. Kenapa? Karena tidak ada rumusnya sesuatu yang berdosa menghampiri sesuatu yang kudus. Demikian juga yang terjadi kepada kita manusia yang berdosa, bahwa kita manusia berdosa tidak mungkin mampu menghampiri Allah yang kudus. Karena itu roh dengan kasih dan kuasanya yang besar. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sejak beribu-ribu tahun yang lalu manusia mengalami kerusakan total. Hingga akhirnya pada zaman Nuh, Tuhan menghabisi semua manusia dengan apa? Air bah. Manusia mencari orang yang hebat, yang bisa memimpin dengan baik, yang memiliki kebijaksanaan, yang bisa menasehati dengan nasihat yang luar biasa. Manusia mencari seorang sosok yang ajaib untuk melepaskan mereka dari kebodohan dan penjajahan masa itu. Tetapi ternyata tidak ada seorang manusia pun yang memenuhi kriteria tersebut. Hingga akhirnya seorang nabi atas pimpinan Roh Kudus, yaitu Nabi Yesaya, menubuatkan bahwa seorang anak telah lahir bagi kita, seorang putra diberikan bagi kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang atau diberikan gelar Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Saya minta kunci Bapak. Yesaya 9 ayat yang kelima ini dirangkum dalam satu pujian untuk Tuhan. Kita akan nyanyikan sama-sama. Seorang anak lahir untuk kita, seorang putra diberikan, lambang
yang dikasihi Tuhan, khususnya ibu-ibu di tempat ini, kita disebut ibu-ibu berkemenangan gitu ya. Gelar kita di dalam grup wanita kita disebut sebagai wanita berkemenangan. Kira-kira kalau kita ada masalah, kita ini lari kemana? Kemana? Ke Tuhan Yesus kan? Untuk apa? Bapak Ibu, khususnya ibu-ibu, untuk apa curhat ke teman? Untuk apa cari-cari mana ya teman yang bisa tak curhati? Ada lagi yang sampai stres, cari konselor. Kalau cari hamba Tuhan atau bapak gembala masih puji Tuhan gitu ya. Tapi hamba Tuhan pun adalah manusia. Kasihan kalau jemaatnya 100 semua curhatnya ke bapak gembala, kasihan ke ibu gembala, kasihan. Karena bapak ibu gembala juga sudah punya masalah sendiri gitu ya. Kita punya penasihat ajaib yang tidak mungkin hanya memberikan kita solusi di firman Tuhan. Tidak hanya memberikan solusi, Tuhan Yesus sanggup menolong dan memberikan jalan keluar bagi kita. Kalau Tuhan nasihatnya pasti benar. Tidak cuma dinasehati tapi ditolong sama Tuhan. Tapi kalau sama manusia, kalau salah orang, saudara curhat malah dimarahi, malah diseneni, salahmu gitu ya. Kalaupun memberi nasihat belum tentu bisa menolong. Tetapi kita punya Allah yang diberikan gelar penasehat ajaib. Kita punya Tuhan Yesus. Jangan khawatir, jangan takut. Yang takut karena nggak kenal sama Tuhan Yesus. Tapi untuk kita yang mengenal pribadi Tuhan Yesus, saat kita ada masalah, nggak penting, nggak bikin stres, apalagi bikin bunuh diri. Pada saat kita tahu dan mengenal dengan benar Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, saat kita ada masalah, yang pertama kali kita lakukan adalah duduk di bawah kaki Yesus. Enak nggak punya Tuhan Yesus? Enak ya? Itulah kenapa kita disebut wanita berkemenangan. Karena harapan kita ini benar-benar menang. Menang dalam apa? Dalam segala hal kehidupan kita. Menang dalam finansial kita, menang dalam kehidupan keluarga kita, menang atas segala sesuatu yang kita kerjakan, bahkan kehidupan sosial kita dalam masyarakat. Amin. Namanya disebutkan orang, diberikan gelar penasihat ajaib. Yang kedua dikatakan bahwa namanya diberikan gelar apa? Allah yang perkasa, El Gibor. Allah yang perkasa artinya adalah pahlawan yang menang atas musuh-musuhnya. Dan sang anak ini disebut sebagai pahlawan ilahi. Yesus adalah pemenang. Karena itu tidak heran kalau Alkitab menyebut bahwa orang percaya adalah pemenang. Bahkan kita dikatakan lebih dari pemenang. Kalimat lebih daripada pemenang bukanlah sebuah kalimat penyemangat, tetapi merupakan suatu pernyataan Allah bagi kita bahwa Allah itu ada di pihak kita. Allah itu menyertai kita. Nah, karena Allah beserta kita dan Allah ada di pihak kita, ya tentu saja tidak ada yang bisa melawan kita. Jadi sebenarnya lebih daripada pemenang itu sebetulnya kita nggak bisa menang gitu loh. Tapi karena Allah di pihak kita, Allah menyertai kita, akhirnya nggak ada yang berani melawan kita. Ya kitalah yang keluar jadi pemenang. Makanya disebut lebih dari pemenang, karena proses mendapatkannya itu luar biasa gitu. Jadi jangan sombong. Kalau kita hidup belum benar, hidup kita masih banyak lubang-lubang, kita jangan sombong, aku lebih daripada pemenang. Bukan kita yang menang, tetapi Tuhan yang menjadikan kita pemenang. Tetapi tentu saja kita harus hidup dalam jalan-jalannya Tuhan. Sampai di sini paham apa artinya lebih daripada pemenang?
Jadi kalau kita disebut wanita berkemenangan, artinya kita adalah wanita yang mengandalkan Tuhan, wanita yang hidupnya di dalam Tuhan, wanita yang mengerti bahwa Tuhan menyertai hidupnya dan Tuhan di pihaknya, sehingga Tuhan memberikan kemenangan itu bagi kita. Amin. Yang ketiga, namanya diberikan gelar Bapa yang kekal atau FIN. Bapa yang kekal, dia bukan hanya penguasa atau tuan atas kekekalan, tetapi dikatakan bahwa dia adalah pencipta hidup kekal bagi orang-orang yang ditebusnya. Pemerintahan Allah kepada kita bukan pemerintahan seperti tuan kepada budaknya, tetapi pemerintahan Allah kepada manusia seperti seorang bapak kepada anak-anaknya. Dia memelihara kita dan memerintah kita dengan kasih, bukan otoriter. Jadi jangan sampai kita mengenal Allah itu, kalau gini dosa, kalau gini salah, kalau gini Tuhan marah, Tuhan ngamuk, nanti bisa ditempelin Tuhan, nanti bisa selentik Tuhan. Tuhan itu tidak jahat gitu, tetapi kitanya juga harus tahu diri gitu loh. Tuhan kita memerintah kita seperti seorang bapak sayang kepada anaknya. Ya memang ada saatnya kita diselentik, ya namanya juga orang tua kepada anak, tapi bukan seperti Tuhan kepada budaknya. Kalau Tuhan kepada budaknya salah pecat, betul? Salah potong gaji. Tuhan enggak. Tuhan memerintah kita karena dia adalah Bapa yang kekal. Dia memerintah kita seperti seorang bapak kepada anaknya. Ada enggak sih bapak tak sayang sama anaknya? Ini ada Pak Indra sayang sekali sama anaknya. Jangan gitu, suami saya sayangnya luar biasa sama anak saya itu, ngalah-ngalahin mamanya gitu ya. Apalagi kalau bapak sama anak perempuan. Ini kalau suami saya bapak sama anak laki, cintanya luar biasa, lengket. Beda. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Dan yang keempat, namanya diberikan gelar. Ini gelar loh saudara ya, bukan nama yang sebenarnya, tapi ini gelar yang dituliskan oleh Nabi Yesaya. Yang keempat, namanya diberikan gelar Sar Shalom atau Raja Damai. Tuhan itu datang untuk membawa damai. Bagi siapa? Gak cuma bagi orang Kristen. Tuhan datang ke dunia untuk memberikan damai bagi seluruh ciptaannya. Di mana ada Yesus, di situ ada damai sejahtera. Kalau kita ada masalah, ada persoalan, atau kita harus memutuskan sesuatu, biasanya orang Kristen yang rohani bilang gini, aku tak doa dulu ya, supaya aku dengar suara Tuhan. Kalau Tuhan sudah ngomong pasti benar gitu ya. Tapi apakah kita mampu untuk menanti Tuhan itu berbicara secara audible, benar-benar di telinga kita? Oh iya, silakan dilakukan. Oh jangan nak. Bisa enggak kita nunggu seperti itu? Orang-orang bilang, kesuwen, kapan Tuhan mau bicara audible gitu ya? Kenapa? Tuhan nggak kurang kerjaan. Tuhan tuh sebetulnya sudah tulis semua dalam Alkitab. Tinggal kita saja sering-sering rajin baca Alkitab. Jadi kalau mau tahu Tuhan, kira-kira ini Tuhan setuju atau enggak? Kira-kira aku harus ambil keputusan yang mana ini Tuhan? Tolak ukurnya adalah damai sejahtera. Kenapa? Karena dia adalah Raja Damai. Jadi gini saudara, kalau saudara dipaksa untuk ambil keputusan itu, harus mau tidak mau saudara harus ambil keputusan. Kira-kira ini aku mau lanjut atau tidak Tuhan? Tolong kasih aku tanda Tuhan. Saudara berdoa, saudara puasa mungkin, sampai hari H saudara tidak menemukan jawaban Tuhan. Tapi saudara hari itu harus memutuskan, tolak ukurnya itu dari Tuhan atau tidak adalah damai sejahtera. Begitu Anda sudah berdoa dan Anda ambil keputusan A yang tak ambil, lalu Anda merasakan damai sejahtera, setidaknya itu indikator itu adalah dari Tuhan. Karena Tuhan itu membawa damai. Enak ya? Sebetulnya gampang, cuman kita yang bikin sulit.
Jadi nanti kalau ibu-ibu ada masalah nih ya, kalau ada pergumulan apa-apa, coba bawa dalam doa. Setelah itu ambil keputusan. Kalau aku ambil keputusan A, hatiku damai sejahtera. Kalau B, kok rasanya hatiku nggak damai ya? Karena damai sejahtera tidak bisa dimanipulasi. Sekalipun saudara ternyata memilih sesuatu yang sebetulnya itu egonya saudara. Karena aku mau yang B, jadi aku ambil B. Coba kerjakan. Bila itu bukan dari Tuhan, saudara pasti akan mengalami sesuatu yang tidak enak. Tidak akan mengalami damai sejahtera. Bisa dipraktekkan ya nanti ya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, semua tadi adalah gelar-gelar yang diberikan bagi sang anak. Tetapi sebenarnya namanya itu siapa sih? Namanya sang anak itu siapa sebetulnya? Di sini dicatat, dituliskan Yesaya 7 ayat 14, Yesaya 8 ayat 8, dan Matius 1 ayat 23. Ketiga ayat ini mengatakan bahwa namanya adalah Immanuel. Kita buka ya, biar sama-sama tahu. Bisa dibuka Yesaya 7 ayat 14. Bersama-sama 2, 3. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan dia akan menamakan dia Immanuel. Lanjutkan Yesaya 8 ayat yang ke-8. 2, 3. Sang Roh masuk ke Yehuda, ibarat banjir yang meluap-luap hingga sampai leher, dan sayap-sayapnya yang dibangkangkan akan menutup sampai negerimu, ya Immanuel. Digenapi dalam perjanjian baru Matius 1 ayat 23. Ayat terakhir kita akan baca sama-sama. 2, 3. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Namanya Immanuel. Kalau yang tadi namanya disebutkan orang, kalau sekarang namanya sendiri adalah Immanuel, artinya Tuhan menyertai kita. Menyertai di sini bukan berarti hanya mendampingi saudara, tetapi mendampingi di sini dan menyertai di sini artinya adalah bahwa Tuhan itu turut bekerja di dalam kehidupan kita dalam segala hal. Roma 8 ayat 28 mengatakan, karena itu aku tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja untuk apa? Mendatangkan kebaikan, tetapi ada SK-nya bagi siapa? Yang mengasihi dia. Saudara mau hidup dalam penyertaan Tuhan? Hidup dalam kasih, bukan hidup dalam ketakutan kepada Tuhan. Tuhan jahat, hati-hati sama Tuhan ya. Kalau ngajari anak-anak ya, hati-hati, Tuhan jahat loh. Nanti Tuhan marah loh. Nanti Tuhan marah sama kamu. Nanti kamu masuk neraka. Jangan bikin cerita yang menakuti, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kasih. Karena itu Tuhan mau kita bukan takut sama dia, tapi kita mengasihi dia. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Itu hukum yang tahu ya. Jadi jangan berpikir bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang otoriter. Itu zaman perjanjian lama. Manusia takut, begitu salah mati, begitu salah masuk tanah tiba-tiba terbuka, terkubur gitu. Tapi setelah Yesus datang, Yesus adalah tanda dari Allah bahwa Yesus Allah sendiri menyertai kita. Immanuel artinya adalah bahwa melalui kelahiran Yesus, Allah mau dekat dengan manusia. Dulu Allah jauh. Karena itu Allah berinisiatif gimana supaya dekat dengan manusia.
datanglah dia menjadi manusia Yesus. Allah sekarang bukan lagi Allah yang jauh, tetapi dia Allah yang dekat dengan saudara dan saya. Dia sangat mengerti, dia peduli, bahkan dia sanggup menolong kita. Namanya Immanuel. Di dalam kelahiran Yesus terdapat kehadiran Allah. Dan Natal adalah penggenapan janji Allah bahwa dia akan menyertai kita. Bahkan Yesus sebelum naik ke surga, dia berjanji akan memberikan siapa? Roh Kudusnya untuk apa? Menyertai kita selama-lamanya, bahkan sampai kesudahan zaman. Roh Kudus itu menghibur saudara. Roh Kudus memberikan kekuatan kepada kita. Roh Kudus memimpin kehidupan kita. Roh Kudus menolong kita. Dan Roh Kudus itulah yang menemani kita. Jadi jangan khawatir Roh Kudusnya ada berapa. Roh Kudusnya satu, tetapi dia omnipresent. Dia ada di tengah-tengah kita. Tapi dimanapun di seluruh semesta ini, bila ada orang yang datang menyembah Tuhan, dia ada dan hadir. Amin. Jangan takut dimanapun saudara berada. Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, 2021 bagi saya adalah satu tahun yang paling berat. Bahkan kalau bisa dikatakan dalam 40 tahun terakhir saya hidup, tahun ini adalah tahun yang paling berat. Bahkan pandemi tahun lalu tidak seberat tahun ini. Begitu banyak di antara kita, bahkan ada rekan kita yang harus kehilangan suaminya dengan cara yang tragis. Saya yakin di antara kita banyak yang keluarga, saudara, teman, kerabat yang kemarin masuk dalam masa-masa yang sulit itu ya. Tapi saudara lihat, jangan lihat orang lain, lihat kita maksudnya. Saudara lihat kita yang ada di tempat ini. Padahal ini masa sulit, masa sukar. Saya tadi pada saat menaikkan pujian saya bilang, bersyukur Tuhan, puji Tuhan. Masa-masa sulit, saya pikir gak bisa Tuhan merayakan perayaan Natal. Ternyata kita bisa sama-sama di tempat ini. Ini adalah bukti bahwa kita punya Allah Immanuel yang menyertai kita. Jangan takut kalau Tuhan sudah sertai kita, sekalipun kita mengalami badai. Tadi dikatakan Bu Imung, kita mengalami badai, tapi Tuhan ada bersama-sama kita di tengah badai itu. Tuhan yang menguatkan, menghibur, Tuhan yang menolong dan membukakan jalan keluar bagi kita. Kalau kita sudah bisa melewati tahun-tahun yang kelam, jangan takut untuk melangkahkan kaki ke depan. Karena Allah kita kasihnya tidak naik turun loh. Kasihnya sudah sempurna, top level. Jadi jangan bilang hari ini Tuhan sertai kita, tahun depan Tuhan lebih menyertai kita. Itu namanya kasihnya naik turun ya kan. Kalau saudara bilang tahun depan lebih, berarti tahun ini kurang dong gitu ya. Jadi karena kita punya Allah yang kasihnya itu sempurna, top level, saat ini Tuhan sertai kita. Tahun depan pun kasihnya sama, tidak berubah. Dia menyertai kita. Siapa yang percaya tahun depan Tuhan tetap menyertai kita? Hidup di dalam Dia, Dia Allah Immanuel. Sama-sama kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan pujikan Dia, Immanuel, Immanuel. Pujikan pujian ini dengan segenap hatimu. Imani, yakinlah bahwa tahun-tahun ke depan Tuhan pasti menyertai kita dengan kasih-Nya yang sempurna. Ku tidak takut, Kau besertaku di sepanjang tahun hidupku. Dengan kasih
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya Tuhan menyertai kita, sama-sama katakan amin. Silakan Bapak Ibu Saudara duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk sama-sama kita mengingat, menikmati kasih Tuhan. Saya mengundang Ibu Gembala untuk sebentar memberikan pesan Natal bagi kita. Ya, puji Tuhan, kita bersyukur di tengah badai gelombang yang kita alami sepanjang tahun ini, tapi kita boleh melihat penyertaan Tuhan yang luar biasa. Amin. Sehingga malam hari ini kita boleh dikuatkan kembali. Dan mungkin ibu-ibu yang ada di tempat ini sudah berapa puluh kali merayakan Natal, tetapi malam hari ini kita rasakan luar biasa. Amin. Di tengah kesusahan, kelelahan kita, Tuhan tetap memberikan kemenangan-kemenangan di dalam kehidupan kita. Kita boleh melihat penyertaan Tuhan. Siapa yang sepanjang tahun ini tidak pernah mendapat pertolongan daripada Tuhan? Ada? Tidak ada. Luar biasa. Allah yang kita sembah adalah Allah yang ajaib. Biarlah di penghujung tahun 2021 kita akan menjadi wanita-wanita yang berkemenangan. Amin. Terus lanjutkan karya kita untuk bekerja di ladang Tuhan. Amin. Dan kita percaya kita dalam beberapa kali pertemuan kita boleh merayakan Natal. Semua ini karena kasih yang daripada Tuhan. Di saat kita lemah, Tuhan memberikan kekuatan. Di saat kita susah, Tuhan memberikan penghiburan melalui kuasa Roh Kudus. Ya, saya rindu tahun 2022 kita terus akan tingkatkan iman kita, karena kita tahu di dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga setiap kita yang percaya tidak binasa tetapi memperoleh hidup yang kekal. Biarlah tahun-tahun yang akan datang kita terus akan menjadi wanita-wanita yang berkemenangan. Dikatakan tadi sudah jelas sekali melalui firman Tuhan. Saya akan supaya tahun 2022 kita akan melihat, kita akan pegang firman Tuhan di dalam 1 Petrus 1 ayat 13 sampai 16. Biarlah ibu-ibu yang ada di tempat ini kita mau, ya, kita menjadi taat. Dikatakan, sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus yang sudah lahir di dalam dunia ini, dan kita peringati pada malam hari ini. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus
kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab Aku kudus. Pesanan ini dan untuk kita masuk di dalam tahun 2022, kita menjadi anak-anak yang taat, kita akan menjadi terang, dan kita mau hidup kudus di hadapan Tuhan. Dikatakan susah loh Bu hidup kudus, tapi kita mau belajar. Dengan kekuatan Roh Kudus kita mau belajar, karena hari-hari ini adalah hari yang terakhir. Hiduplah taat, hidup kudus, hidup benar di hadapan Tuhan, supaya kita tidak binasa, tetapi kita memperoleh hidup yang kekal. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Bagi lampuan terang bagi kita. The stars on brightly shine in this night, our risen Savior born. In the world, in sin and burden, the day
sampai masa tua pun Engkau tetap menggendong kami. Terima kasih Tuhan. Mari kita semua yang percaya, kita berkata amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.